Jangan salah, kitab yang ada, Al-Quran yang ada di depan kita itu diproduksi tahun 1924 di Kairo. Ya, belakangan sekali. Jadi kitab Quran standar yang ada di mana-mana, termasuk yang di depan kita sekarang, itu adalah produk dari komite yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri di Mesir dan terbit pertama kali tahun 1924. Jadi ya 1924 itu bukan awal pertama kali Al-Quran itu dicetak gitu ya. Jadi mushaf itu sebelum 1924 sampai masa Rasulullah itu ada ya. Dan tiap rumah itu punya Al-Quran. Setiap kaum muslimin, setiap rumah itu punya Al-Quran. Jadi 1924 itu menyatukan ya, menyatukan perbedaan penulisan mushaf-mushaf di beda negara gitu. Jadi distandarkan gitu. Jadi dia 1924 itu distandarkan ya. Jadi distandarkan bahwa wilayah Arab ya atau Jazirah Arab itu mempunyai standar penulisan yang sama gitu. Tapi Indonesia juga tetap tidak ikut ya. Jadi sampai detik ini mushaf Indonesia, mushaf Al-Quran yang ada di Indonesia itu nggak ikut yang standar 1924 itu ya. Jadi dia standar sendiri ya, standar sendiri. Nah, jadi beda. Makanya kalau mushaf Indonesia dengan mushaf cetakan Arab itu beda dia ya. Maksudnya dia ada hal-hal yang cara misalnya matsilah ya. Matsilah itu kalau Quran Arab itu ya, standar Arab itu pakai waw kecil ya. Kalau Indonesia itu dia pakai waw terbalik. Ya, jadi beda dia ya. Tapi mau Quran Indonesia atau yang cetakan Arab udah sama bisa semua ya. Karena itu bukan sesuatu yang perbedaannya sangat signifikan gitu. Jadi Indonesia juga nggak ikut kesepakatan yang 1924 itu. Jadi di sini saya lampirkan ya. Jadi mushaf itu tidak pernah berbeda ya. Baik di masa Rasulullah SAW ya, yang mengikuti Rasam Utsmani masih penulisan Paleo Arab zaman dulu lagi ya, yang belum, jangankan berbaris titik aja enggak ya. Ini saya tunjukkan ya. Nanti saya bandingkan dengan Quran yang standar Arab dengan Quran standar Indonesia. Ya, itu beda. Jadi Indonesia ini standarnya mengikuti penulisan ya, ulama-ulama Indonesia yang menulis Quran dulu ya, melalui hafalannya dengan tulisan tangan. Itu ada yang cetakan 1600 ya, kalau kita lihat musim Quran di Istiqlal ya, itu terus dipertahankan cara penandaannya sampai sekarang. Nah, jadi cetakan Indonesia dia standarnya sendiri. Oke, ini saya tunjukkan ya. Di sini ayat Al-Baqarah ayat 45 ya, ayat 45. Ini nanti kita lihat ya bahwa nggak ada beda. Cuman dia penandaan ya sistem standar Arab, kemudian mushaf di masa Rasulullah itu memang beda ya, terjadi bagaimana kesepakatan yang supaya memudahkan. Tapi bunyi bacaan itu tetap sama ya. Kita lihat. Salah satu contoh ya, Rasam Utsmani dan era Rasam Utsmani hingga masa Rasulullah, model tulisan Arabnya seperti ini ya. Ini saya kutip ayat kalau mengikut Quran Mushaf sekarang ini ya. Ini adalah ayat 45 surah Al-Baqarah ya. Ayat 45. Tapi dia ayat 45 juga tidak dari awal ya. Ya, tidak dari awal. Kalau di awal ayat kan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Nah, ini dari was-shalah aja dia. Ini wa ya, was-shalah ya. Was-shalah ya kan. Ini waw, alif ya, lam, ini shad. Ya, ini lam, waw, ini ta. Jadi nggak ada yang bertitik ya, belum ada bertitik. Jangan berbaris bertitik belum. Was-shalah wa innaha ya, ini alif, ini nun, nunnya belum ada titiknya. Ini ha besar, ini alif. Wa innaha laka biratun ya, jadi membedakan ba dengan ya, karena ba juga nggak ada titik, ya ini juga nggak ada titik ya. Jadi ba ini lebih pendek ya, sedangkan ya ini lebih tinggi ya, tinggi sedikit. Jadi wa innaha laka biratun ya, rohnya ini ya, rohnya pendek, rotun illa ya, ini alif, illa ya, ala ya, ala ini al khosyiin ya. Jadi kho-nya nggak ada titiknya. Shin-nya juga nggak ada titik. Ainnya seperti ini. Nah, ini Al-Quran cetakan Arab ya, standar Arab ya. Jadi seluruh negara Arab standarnya seperti ini. Yang mulai disamakan tahun 1924 ya. Kita lihat ayat tadi ya, Al-Baqarah 45 ya. Ini dia, Al-Baqarah 45. Ini ayatnya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Tadi mulai dari was-shalah ya. Jadi dia standarnya seperti ini ya.
Jadi bunyinya mau dari masa Rasulullah sampai sekarang itu nggak ada beda ya. Teknik penulisannya hanya berbeda. Kalau standar Arab itu ya seperti ini ya, wassalah ya, wa ya di atas alif ini ada seperti ini ya tanda. Artinya ini hamzah wasol ya, namanya hamzah wasol. Jadi hamzah itu ada dua, ada hamzah qat'i, ada hamzah wasol. Hamzah qat'i ini dia tetap hidup ya barisnya. Misalnya alhaqumut takatsur, kita awali dengan wa juga tetap bacanya wa alhaq ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim mi alha alha. Kalau yang wassalah ini dia alifnya hilang. Misalnya bismillahirrahmanirrahim missalah gitu ya. Ini hamzah wasal. Jadi seperti ini penandaannya. Wassalah penulisan. Kemudian tanda wakafnya dia jim ya. Wakaf jaiz ya. Nah, ini Quran Indonesia ya. Nah, ini standar Quran Indonesia. Sama ya, kita lihat ayat 45 Al-Baqarah wasta'inu bisobri wassalah. Dia seperti ini ya. Wassalah di atas alif nggak ada tanda ya. Langsung dia. As-sholah. Kemudian tanda wakafnya dia tidak jim tapi qola gitu ya. Jadi Mushaf Indonesia juga tidak mengikuti standar yang 1924 itu ya. Jadi ini teknik penulisan yang memang dari ulama-ulama Nusantara dulu ya. Dari yang Quran tahun 1600, 1700 ini terus diteruskan cara penandaannya. Ya, jadi seperti misalnya matsilah, lahu gitu ya. Pakai waw kecil, kalau Indonesia waw terbalik gitu ya. Tapi nggak ada masalah, hanya masalah teknik penulisan.